Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal di bab dinamika rotasi. Yang pertama di sini ada soal yang nomor satu. Jadi ada batang AB, sistem seperti ini, batang dan cincin. Diketahui panjang batang dan beberapa titik pada batang, lalu juga bagaimana jari-jari cincin dan massa cincin. Lalu batang dibuat awalnya diam pada keadaan vertikal dan ditumbuh oleh bola tenis yang massa dan kecepatannya diketahui di titik D. Pertanyaannya adalah, oh iya, ada informasi lagi, setelah tumbukan, bola tenis jatuh ke tanah atau V-nya sama dengan 0. Pertanyaan pertama, berapa kecepatan sudut batang pada saat setelah tumbukan dan bagaimana omega batang setelah mencapai posisi kedua ini, yaitu horizontal. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada panjang AB itu 5 cm, 5 meter. Lalu ada massanya, massa batang itu 3 kg. Lalu ada massa cincin sama dengan 2 kg. Dan ada jari-jari cincin itu 0,5 meter. Setelah itu ada AP sama dengan 1 meter. Lalu ada massa bola tenis 0,5 kg. Lalu ada kecepatan bola tenis itu 80 meter per sekon. Lalu ada panjang BD 0,5 meter. Oke, untuk menjawab soal A, kita gunakan hukum kekekalan momentum di titik D. Jadi ada massa bola tenis, lalu ada kecepatan bola tenis, ditambah massa sistem dikalikan dengan kecepatan sistem. Sama dengan massa bola tenis dikalikan dengan kecepatan bola tenis setelah tumbukan, ditambah dengan massa sistem dikalikan kecepatan sistem setelah tumbukan. Nah, di sini 0,5 kalikan 80 karena awalnya diam maka suku kedua ini 0. Suku ke 1 di sini juga 0 karena setelah tumbukan bola tenis diam maka tinggal ini saja. Massa sistem adalah massa total 3 tambah 2, 5. Di sini ada kecepatan sistem. Nanti didapat kecepatan sistem atau kecepatan tangensialnya linearnya setelah tumbukan adalah 8 meter per sekon. Karena pertanyaannya adalah omega, maka kita gunakan hubungan omega dengan V, yaitu omega sama dengan V per R. Kita tahu bahwa nilai V-nya itu sama dengan 8. Nah, R-nya ini adalah titik dia bertumbukan, berarti PD. Nah, untuk mencari PD, kita coba lihat bahwa AB itu sama dengan 5. Lalu ada BD itu 0,5, berarti AD itu sama dengan 4,5. Lalu kita tahu bahwa AP itu sama dengan 1, maka AD sama dengan, maka PD itu sama dengan AD dikurangi AB, berarti 3,5. Terus ini 8, ada 3,5. Maka nanti didapat berapa nilainya dalam satuan radian per sekon.
Selanjutnya untuk yang nomor B di sini disuruh mencari berapa omega pada posisi horizontal. Untuk mencari nilai itu kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik karena yang bekerja hanya gaya-gaya konservatif. Dalam hal ini ada gaya gravitasi, di mana hukum EM ini adalah energi potensial awal ditambah energi kinetik awal harus sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Di sini ada M, GH, di sini setengah I, omega 0 kuadrat, di sini ada M, GH, 1, maka ini H0, ditambah setengah I, omega 1 kuadrat. Ketinggian di sini itu jarak antara poros, jadi ketinggian itu jarak pusat rotasi atau pivot ke pusat massa. Jadi di sini kan sistem gabungan, maka kita cari dulu di mana pusat massanya, yaitu dengan cara Y bar sama dengan Y1 M1 ditambah Y2 M2 dibagi M1 tambah M2. Dimana misal Y1 itu punyanya batang, berarti kan kalau kita anggap di sini itu 0, maka pusat massa batang ada di 2,5. 2,5 dikali massa batang adalah berapa? 3 ditambah Y2 karena ini 0, 5 ditambah dengan jari-jarinya karena kan di sini pusat massanya cincin ditambah 5,5 kalikan dengan massa cincin 2 dibagi dengan 3 tambah 2, 5 sama dengan 7,5 ditambah 11 dibagi 5. Nah, ini angkanya nanti ketemu berapa, maka ketemu nanti berapa pusat massa dari ini. Misal kalau kita kira-kira 7,5 dibagi 5 itu kan 1,5. 11 dibagi 5 itu 2,2. Berarti 1,5 tambah 2,2 sama dengan 3,7. Berarti nanti jaraknya ada di 3,7. Misal di daerah sini berarti. Nah, ini berarti H0 sama dengan 3,7. Nanti ketika di sini, maka digunakan ketinggian dari nolnya yaitu sebesar AP sama dengan 1. Nanti H1-nya ini sama dengan 1. Lalu untuk I-nya kita gunakan I-system. Jadi I-system itu adalah I batang ditambah dengan I cincin. Nah, I batang dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang ada, yaitu M per 3 kalikan dengan L kuadrat minus 3LA ditambah 3A kuadrat. Nah, ini. L-nya itu panjang batang, A itu jarak antara ujung batang, salah satu ujung batang dengan sumbu rotasi. Dalam hal ini berarti A-nya itu AP ini. Ini A. Nanti didapat nilai, karena masih diketahui, L kuadrat diketahui, nanti dapat nilainya berapa. Dan untuk IC atau I cincin, itu digunakan dalil sumbu sejajar, yaitu dengan I pusat massa ditambah dengan M kalikan D kuadrat. Dengan D kuadrat ini adalah jarak
antara jarak pusat massa cincin ya bukan sistem, dengan sumbu rotasinya. Jadi ini berarti jarak dari sini ke titik P. Jadi PB ditambah dengan jari-jari. I pusat massa, I cincin diputar di sumbunya adalah M R kuadrat, dan ini M tambah D kuadrat. Nanti ketemu berapa nilainya. Nah, kalau sudah ketemu, maka nanti bisa digunakan di sini dan di sini. Massa diketahui, sistem, nilai G diketahui, I diketahui, omega awal diketahui, maka nanti bisa menghitung berapa nilai ini. Berapa nilai kecepatan sudut batang ketika ada di posisi horizontal.